Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar IPS di tema 2, yaitu keberagaman lingkungan sekitar dengan materi mengenal leluhur bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami asal-usul leluhur bangsa Indonesia berdasarkan bukti linguistik atau kebahasaan. Kemudian, yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami asal-usul leluhur bangsa Indonesia berdasarkan bukti arkeologis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami asal-usul leluhur bangsa Indonesia berdasarkan bukti genetika. Jadi semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita terlebih dahulu akan mengamati gambar. Nah, coba berikan pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Apa saja yang ada atau terdapat pada gambar tersebut atau makna dari gambar tersebut. Nah, kalian tentu mengetahui bahwasanya Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Negara Indonesia itu melintang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjalin dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu padu dan kokoh hingga kini. Meskipun berbagai isu dan cobaan memecah belah bangsa Indonesia, kekuatan rakyat Indonesia tetap dapat bersatu dalam satu kesatuan. Tidak mudah untuk dipecah belah. Isu-isu yang muncul seperti isu suku dan ras sering dijadikan pemicu untuk memecah belah. Kepulauan Indonesia saat ini dihuni oleh berbagai suku yang menurut para ahli belum dapat secara pasti dilacak asal-usulnya. Namun, kalian perlu mengetahui asal-usul leluhur kalian berdasarkan bukti linguistik atau kebahasaan, bukti arkeologis, dan bukti genetika yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan lihat bukti linguistik atau kebahasaan. Berdasarkan kepada bukti linguistik atau kebahasaan, para ahli menduga bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia di Kepulauan Indonesia sama dengan yang ada di daerah Pasifik Barat Daya. Para ahli berpendapat bahwa adanya kesamaan bahasa Induk antara orang-orang yang ada di Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan daerah Pasifik. Nah, bahasa Induk-Austronesia yang digunakan orang-orang Indonesia, negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik kemungkinan berasal dari Asia Daratan atau sekitar Vietnam dan Annam, sehingga para ahli menduga orang-orang yang berada di Kepulauan Indonesia pada saat ini berasal dari daerah daratan Asia. Kemudian yang kedua yaitu bukti arkeologis. Berdasarkan kepada bukti arkeologis, para ahli berdasarkan kepada bukti terbaru berpendapat bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah sekitar Taiwan dan menamakan teorinya dengan Out of Taiwan. Ada beberapa tahapan dari bangsa Austronesia untuk migrasi dari sekitar Taiwan ke wilayah Asia Tenggara dan Indonesia serta Pasifik. Yang pertama yaitu tahap 1, 5.000 tahun sebelum Masehi, yaitu migrasi para petani dari Tiongkok Selatan mencapai Taiwan. Tahap 2, yaitu migrasi dari Taiwan ke daerah Filipina, yaitu 2.500 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu migrasi dari Filipina ke arah selatan dan tenggara menjelang 2000 sebelum Masehi. Tahap yang keempat yaitu migrasi dari Maluku Utara ke selatan dan timur, yaitu 2000 sebelum Masehi. Dan tahap kelima yaitu migrasi dari Papua Utara ke barat dan timur, yaitu berlangsung antara 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Sekarang bukti genetika, yaitu
Berdasarkan kepada bukti genetika, menunjukkan di daerah kepulauan Indonesia itu sudah didiami oleh penduduk sebelum bangsa Austronesia datang bermigrasi dari Taiwan. Bahkan bukti yang lain menunjukkan bahwa terdapat migrasi dari selatan menuju utara atau kepulauan Indonesia menuju ke daratan Asia, dan kemungkinan bahwa penutur bangsa Austronesia berasal dari daerah Indonesia kemudian menyebar ke utara. Nah, itulah tadi materi mengenai asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Semoga kita sama-sama bisa paham mengenai materi tersebut sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.